Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Geografi kelas 12 semester 1. Materi yang pertama pada pertemuan kita adalah pola keruangan desa dan kota. Kompetensi dasar menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian desa dan kota, mengidentifikasi karakteristik desa dan kota, menjelaskan klasifikasi desa dan kota, mengidentifikasi pola keruangan desa dan kota, membedakan struktur keruangan desa dan kota. Desa, apakah desa itu? Kita lihat apa itu pengertian desa. Ada beberapa pengertian, di antaranya menurut ahli geografi desa yaitu Sutarjo Kartohadikusumo. Istilah desa dapat diartikan ke dalam 3 istilah, yaitu desa, dusun, dan desi, yang semuanya berasal dari suku kata Swadesi. Istilah sama maknanya dengan negara, negeri, nagari yang berasal dari kata naragaram. Istilah ini berasal dari kata Sanskerta yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sementara Bintarto memberikan batasan bahwa desa yaitu suatu hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut adalah wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis atau fisik, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi di antara unsur tersebut, serta hubungannya dengan daerah-daerah lain. Unsur-unsur desa meliputi daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Daerah itu terdiri dari tanah-tanah produktif dan non-produktif serta penggunaannya, lokasi, luasan, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Sementara penduduk itu meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran, dan mata pencaharian penduduk. Berikutnya adalah tata kehidupan, meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Selanjutnya, dalam desa ada ciri-ciri desa, yaitu diantaranya suatu wilayah yang tidak luas. Corak kehidupannya bersifat agraris, bercorak agraris, kehidupannya yang masih sederhana, jumlah penduduknya biasanya tidak besar, letaknya relatif jauh dari kota, jauh dari keramaian, pada umumnya terdiri atas pemukiman penduduk, rumah pekarangan, serta persawahan. Jaring jalannya belum begitu padat, sarana transportasinya relatif langka, perbandingan lahan manusia, man and land ratio cukup besar. Jadi lahan masih sangat luas diperbandingkan dengan jumlah penduduk atau manusianya. Norma adat dan agamanya masih sangat kuat mengikat dan kehidupan masyarakatnya bersifat kemenship atau paguyuban. Dilihat dari perkembangannya, desa dapat diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas sebagai berikut. Desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Berikut contoh dari kondisi desa yang masih sangat tradisional, adanya biasanya berada di daerah-daerah terpencil, minim fasilitas, jauh dari fasilitas infrastruktur, sarana dan prasarana. Berikut adalah contoh desa yang sudah maju dengan sarana prasarananya sudah memadai, ada jalan untuk menghubungkan dengan daerah lainnya. Berikut adalah potensi desa. Potensi desa adalah segala sesuatu yang dimiliki tetapi belum dimanfaatkan. Potensi desa bisa kita bedakan, ada potensi fisik dan ada potensi non-fisik. Potensi fisik adalah potensi-potensi yang dimiliki pedesaan sebagai berikut, yaitu tanah. Tanah meliputi berbagai sumber tambang dan mineral, lahan untuk tumbuhnya tanaman,
Berikutnya air dalam artian sumber air yang meliputi keadaan atau kondisi tata air untuk irigasi, pertanian, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Iklim peranannya sangat penting bagi desa yang bersifat agraris dan ternak sebagai sumber tenaga, bahan makanan untuk pendapatan, dan manusia tentunya sebagai sumber tenaga kerja potensial atau potensial manpower baik pengolahan tanah dan produsen dalam bidang pertanian maupun tenaga kerja industri di kota. Berikut adalah kondisi fisik desa. Ya, masih hijau, jauh dari keramaian, masih bersifat sangat alami. Berikut adalah potensi non-fisik. Potensi-potensi non-fisik yang dimiliki pedesaan adalah sebagai berikut, yaitu masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial, dan aparatur atau pamong desa. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kekuatan berproduksi atau kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian. Lembaga-lembaga sosial, yaitu lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat. Berikutnya adalah aparatur atau pamong desa untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran jalannya pemerintahan desa. Berikut adalah kondisi non-fisik desa. Masih kuatnya sikap gotong royong dari masyarakat. Bisa disaksikan dari gambar berikut ini. Ya, ini adalah organisasi yang ada di desa yang merupakan unsur aparat desa. Berikutnya adalah fungsi desa. Desa memiliki fungsi penting bagi perkembangan daerah sekitarnya. Fungsi desa sebagai berikut. Dalam interaksi desa kota, desa berfungsi sebagai daerah dukung atau hinterland atau daerah penyuplai, baik untuk bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, kacang, kedelai, buah-buahan, sayuran, dan daging hewan. Desa juga berfungsi sebagai lumbung bahan mentah atau raw material dan tenaga kerja atau manpower. Ditinjau dari sisi potensi ekonomi. Dari sisi kegiatan kerja atau occupation, desa dapat berfungsi sebagai desa agraris, desa manufaktur, desa industri, dan desa nelayan atau desa kalau dilihat dari aktivitas yang menonjol dari desa tersebut. Berikut adalah pola pemukiman desa. Pola pemukiman desa di umumnya berupa pola keruangan yang dibentuk menyesuaikan kondisi alam sekitarnya. Pola pemukiman desa bisa dibedakan menjadi 3. Ada pola pemukiman memanjang atau linier, ada pola pemukiman menyebar, dan ada pola pemukiman mengelompok. Kita lihat pola pemukiman memanjang atau linier, yaitu bentuk perkampungan linier merupakan bentuk perkampungan yang memanjang, mengikuti jalan-jalan raya, alur sungai, dan garis pantai. Biasanya pola perkampungan seperti ini bisa kita ketemui di daerah yang datar atau daerah dataran rendah. Berikut adalah pola pemukiman linier di sepanjang garis pantai, dan ini adalah pola pemukiman linier di sepanjang sungai. Dan berikutnya adalah pola pemukiman yang menyebar. Bisa kita lihat, ya berikut adalah pola pemukiman menyebar. Biasanya di daerah yang kurang subur dan topografinya relatif kasar. Berikut adalah pola pemukiman mengelompok. Ya, biasanya di daerah yang berbukit-bukit, ya biasanya mengikuti atau mencari sumber air. Nah, ini contoh pola pemukiman mengelompok. Tata ruang atau pola pemukiman Tandaian Lanjang di Madura. Ya, ini memanjang karena ada di daerah pantai. Seperti demikian. Tanah Lanjang. Nah, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.